Setelah kemarin Lenovo meluncurkan laptop dengan Snapdragon X Elite pertama di Indonesia, Asus nggak mau kalah untuk meluncurkan juga laptop dengan Snapdragon X Elite, tapi yang kali ini fokusnya ke performa. Kalau kita lihat dari desainnya, VivoBook S15 ini nggak jauh berbeda dari S14 yang kemarin kita sudah review. Bentuknya ya cukup basic, tapi yang gue suka adalah logonya yang sekarang sudah lebih baru dan looks-nya itu lebih elegan dan sleek. Bahannya terbuat dari aluminium alloy semua dan buat build quality, dia udah bersertifikasi military standard 810H. Bobot dan dimensinya juga lumayan enteng, jadi buat sebuah laptop 15 inch ini udah portable dan rigid banget lah. Hinge-nya cukup solid dan mudah untuk dibuka hanya dengan satu tangan bahkan sampai 180 derajat. Semoga aja hinge ini kuat buat dipakai dalam jangka panjang. Monitornya berukuran 15,6 inch 3K OLED 120Hz dengan color gamut yang pastinya sudah mentok kanan. Brightness-nya juga mentok di 400 nits saat non HDR dan HDR-nya juga sudah 10-bit. Jadi ini udah layar yang top notch. Bezelnya sih masih hard bezel, namun bezel bawahnya itu sudah lebih kecil. Jadi screen to body ratio-nya sudah lebih besar. Layout keyboardnya kurang lebih sama dengan laptop Asus yang lain, di mana volume button ada, numpad ada, patch up dan patch down itu di-embedded di dalam numpad dan arrow, dan untuk arrow-nya dia punya layout yang pendek-pendek begini. Backlit-nya seperti yang di S14 kemarin, RGB. Yes, ini adalah backlit RGB di dalam laptop non-gaming dan punya 3 level keterangan juga dan bisa diganti juga efek-efeknya di My Asus. Touchpad-nya punya ukuran yang cukup luas dengan fitur action gesture di mana swipe kanan, kiri bisa untuk volume gain, di ujung kanan bisa untuk brightness, dan bagian atasnya bisa untuk scrubbing saat nonton YouTube atau media lain. Namun berbeda dengan Spectre, dia tidak ada efek getar-getar saat kita swiping gesture-nya. Buat konektivitas di sebelah kanan hanya ada 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port, 2 USB 4 yang bisa buat charging dan bisa juga buat display, 1 micro SD card slot, dan audio combo jack. Overall untuk konektivitas gue bisa bilang kalau ini laptop cukup lengkap karena ada 2 USB-C yang multifungsi dan 2 USB-A tanpa adanya USB 2.0. Seperti yang kita bilang di awal, laptop ini ditenagai oleh Snapdragon X Elite, jadi ini adalah Asus pertama yang memakai Snapdragon X Elite, walaupun ini bukanlah laptop Asus pertama dengan Snapdragon, karena sebelumnya sudah ada Asus ExpertBook yang sudah memakai Snapdragon 7C. Namun sepertinya yang ini lebih mainstream dan lebih hype dibandingkan ExpertBook. Untuk Snapdragon X Elite sendiri, sebenarnya ada beberapa SKU kalau kita melihat websitenya. Ada yang multi-thread frekuensinya lebih kencang, dan ada juga yang lebih efisien. Nah, Asus klaim kalau prosesornya yang ini mempunyai TDP lebih tinggi sampai 45 watt dibandingkan Lenovo Slim 7X kemarin, yang seharusnya juga punya clock speed lebih tinggi mau di CPU ataupun GPU-nya. Tapi apakah klaimnya ini benar? Kita tes nanti di performa. Lalu kalau buat GPU-nya, Snapdragon hanya bilang kalau ini adalah Adreno GPU tanpa adanya embel-embel kode. Jadi kita tidak tahu ini adalah Adreno GPU yang setara dengan apa. Buat RAM-nya, dia sudah berkapasitas 32GB LPDDR5X yang pastinya udah kenceng banget. Ini maklum mengingat harga laptopnya udah menyentuh hampir 25 jutaan. Dan buat storage, dia adalah satu-satunya yang bisa diganti. Di sini nggak ada additional M.2 sih, namun speed dan kapasitas SSD yang sekarang juga udah lumayan kenceng dan juga besar. Namun, saat gue melihat dalaman dari laptop ini, gue ngerasa harusnya ini laptop masih bisa dipadetin lagi sih, karena masih banyak ruang kosong yang bisa dipakai untuk additional battery mungkin, atau 2M.2 dan lain-lain. Untuk tes performa dari prosesor Snapdragon, kita harus memakai Cinebench yang versi terbaru yaitu Cinebench 2024, di mana Snapdragon ini nggak harus emulate X86 dan bisa jalan secara native ARM. Kalau dilihat dari skor Cinebench-nya dia, ya memang di atas Core Ultra 7 ataupun Ryzen 7 8000 series ya di sini, walaupun Intel dan AMD itu running di versi X86-nya. Ini menandakan bahwa raw performance-nya itu memang kenceng banget. Namun kita juga mencoba dong Cinebench R23 ataupun R15 buat melihat bagaimana CPU ini mengemulate software yang native di X86. Hasilnya sih terlihat ya kalau Intel dan AMD masih unggul karena aplikasi ini diemulate dan adanya performance loss.
Terlihat ya, kalau kalian mau full performance dari Snapdragon ini, kalian harus menggunakan aplikasi yang native running di Windows ARM tanpa adanya emulation, atau enggak, ya performance loss-nya itu masih cukup gede. Lalu, untuk performa GPU-nya gimana nih bang? Nah, kita nggak usah bahas Core 3D Mark kali ya, karena Windows ini masih belum bisa memaksimalisasikan emulasi x86 dari ARM secara efisien. Kita coba langsung ke game yang mainstream aja gimana nih emulation-nya. Di game-game miHoYo sebenarnya kita bisa mainin kayak Genshin itu di rata-rata 60 fps ataupun Star Rail juga di average hampir 60 fps asalkan resolusinya itu native dan juga settingan mentok kiri. Kalau misalnya mau naikin sedikit settingannya ya resolusinya diturunkan. Nah, namun untuk 0,1%-nya ini bisa sampai 4 atau 8 fps yang dimana itu kerasa saat dimainin dan jarang terjadi saat kita memainkannya pakai Intel atau AMD yang terbaru. Kalau Dota 2 ya kita juga bisa mainin bahkan sampai 112 fps namun di resolusi Full HD. Kita sarankan kalau kalian memang berniat untuk membeli laptop dengan Snapdragon sekarang, mending cari gamenya yang memang sudah support dengan ARM dulu secara native biar minim dengan bug. Nah, buat editing video karena Adobe Premiere Pro juga masih belum support dengan Windows ARM, jadinya di sini durasi renderingnya itu lebih lama ketimbang Intel Core Ultra ataupun AMD. Dan Blender itu nggak bisa running saat kita coba karena masih missing sama OpenCL filesnya dia. Gue sarankan untuk kalian para creator itu memakai DaVinci Resolve dulu untuk editing videonya, karena untuk softwarenya Adobe yang running native di Microsoft Copilot Plus-nya ini baru Photoshop dan Lightroom aja, sementara sisanya seperti Acrobat, Illustrator, InDesign, bahkan Media Encoder dan Premiere Pro itu masih emulation dan sisanya masih belum support dengan Windows ARM. Sayangnya kita belum bisa bandingin performa dari laptop ini dengan Lenovo yang memakai Snapdragon X Elite mereka kemarin. Semoga aja dengan video ini mereka mau minjemin. Nah, buat pendinginan, Asus sengaja menggunakan 2 heat pipe dan 2 fan agar prosesornya bisa mengambil TDP yang lebih tinggi, apalagi kalau dibandingkan sama Lenovo yang kemarin pakai X Elite. Buat suhu CPU-nya sendiri sih dia hanya menyentuh angka 72 derajat Celcius aja, tidak sampai 100 derajat yang biasa kita temukan di CPU Intel, walaupun sayangnya di HW Info tidak ada CPU package power untuk cek TDP dari Snapdragon-nya. Jadi sayang sekali kita tidak bisa tes klaim Asus tentang TDP-nya yang bisa sampai 45 watt. Nah, kalau suhu surface-nya sendiri ya dia udah terjaga banget, nggak ada yang mencapai 40 derajat walaupun saat full load sekalipun. Lalu buat sebuah prosesor ultrabook, jujur Snapdragon X Elite itu memberikan efisiensi yang bagus banget. Bayangin aja, dengan kapasitas baterai 70 Wh aja, dia udah bisa tahan sampai 13 jam pemakaian ringan. Ini berkat efisiensi Snapdragon-nya digabung dengan Windows 4 ARM yang kemungkinan memang efisiensinya lebih baik. Tapi apakah Windows 4 ARM ini sebagus itu? Kalau memang di efisiensi bagus, sayangnya di kompatibilitas itu tidak terlalu. Karena ada beberapa aplikasi yang bisa jalan secara native, tapi ada juga aplikasi yang runningnya itu masih secara emulasi. Dan adanya performance loss yang lumayan tinggi. Itu pun nggak semuanya bisa diemulasi. Kalian bisa bayangin apabila di perusahaan kalian itu pakai sistem dan ternyata sistem tersebut aplikasinya nggak bisa running di laptop kalian karena ada issue di emulationnya. Itu kan akan membuat bete banget. Seperti Adobe aja, nggak semua aplikasinya itu bisa diemulate juga. Tapi ya selain dari emulasi itu sendiri, overall VivoBook S15 ini sebagai sebuah ultrabook untuk daily driver enak kok untuk dipakai. Feeling ngetik keyboardnya itu asik, Windows Hello ada di webcam, dan touchpadnya juga punya gestur-gestur yang menarik. Dan buat speakernya untuk yang SKU ini kualitasnya ini cukup standar, nggak terlalu excellent banget tapi juga clarity-nya lumayan bagus. Sementara buat charging dia memakai adapter yang sampai 90 watt. Jadi ini membuktikan bahwa TDP dari laptop ini harusnya lumayan gede. Dan karena ini adalah Copilot Plus PC pertama dari Asus dengan NPU yang udah lebih dari 40 TOPS, Asus juga menghadirkan beberapa software aslinya mereka seperti StoryCube, di mana Asus bisa manage galeri kita per orang atau per scene seperti halnya Google Photos, namun ini offline, jadi foto kalian bisa tetap disimpan di komputer. Dan sebenarnya ada juga namanya Muse 3 yang dimana ini software generative image, namun dia minimumnya harus pakai RTX 4050. Ya nanti kedepannya akan ada
ada lagi banyak software Asus yang memanfaatkan NPU. Buat kualitas kameranya ini udah lumayan bagus, dia beresolusi 2,1 megapiksel dengan warna yang lumayan oke. Terus juga dia karena ada NPU, dia ada Windows Studio Effect alias ada automatic framing yang bisa nge-tracking kita, terus ada background effect yang ada standard blur, portrait blur dan lain-lain. Dan ya banyak lah sebenarnya yang bisa ditaruh di sini, ada efek-efeknya juga. Cuman entah kenapa nih ya kalau misalnya efeknya gue matiin, oh ya, privacy shutter juga ada. Cuman kalau misalnya efeknya gue matiin, kalian ngeh nggak di sini suka ada noise gitu di sekitar badan gue yang membuat kualitas kameranya ini jadi menurun banget karena ada noise ini ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, sebenarnya Asus VivoBook S15 OLED ini sendiri secara ini adalah ultrabook yang umum, ya ini adalah opsi yang lumayan solid gitu karena dia desainnya udah bagus, elegan, build quality-nya udah lumayan solid, terus juga layarnya 3K OLED 120Hz, 10-bit HDR, speakernya lumayan bagus, keyboardnya juga lumayan oke, 32GB RAM, 1TB SSD di harga 24 juta itu udah oke juga. Dan juga dia udah punya salah satu fitur unik, touchpadnya itu ada volume up, volume down, brightness, itu adalah poin plus juga untuk fitur uniknya. Tapi kalau kita melihat prosesornya, Snapdragon X Elite, dia adalah sebuah prosesor yang memang secara raw power itu bagus. Kalau kita lihat di yang native ya, seperti Cinebench 2024 kita tandingin sama AMD dan Intel, dia bisa menang. Dan walaupun dia raw powernya bagus begitu, dan efisiensinya juga gue bisa bilang itu bagus banget, dia bisa memberikan battery life yang lebih panjang daripada AMD dan Intel di kapasitas baterai yang sama. Tapi balik lagi, kompatibilitas Windows on ARM itu belum sebanyak itu, karena ada beberapa aplikasi, terutama aplikasi yang niche, itu belum dikompatibilitaskan dengan Windows on ARM. Either itu running secara natif atau running secara emulasi. Karena beberapa aplikasi itu masih belum bisa diemulasi. Masih banyak bug-bug kecil lah. Nah, kalau misalnya kalian mau beli sekarang, itu kayak kalian itu beli barang yang mungkin setengah jadi kali ya. Jadi kalian masih harus nunggu beberapa update lagi ke depannya untuk bisa running dengan smooth. Nah, tapi kalau kalian memang mungkin pakainya aplikasi yang mainstream aja seperti Microsoft Office atau WPS Office, Open Office, atau sesuatu mungkin kalian web based gitu ya, atau ya Photoshop, dan kalian memang pengen banget laptop yang battery life-nya bagus, ya gue bisa cukup menyarankan ini adalah salah satu prosesor yang solid sih untuk dipilih di harga 20 jutaan. Tapi kalau kalian memang mau mencari alternatifnya, sebenarnya AMD dan Intel tuh juga banyak laptop yang pakai 32GB RAM dan 1TB SSD di harga segitu, itu juga banyak. Jadi balik lagi ke kalian lah, apakah kalian memang butuh atau enggak? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Ya paling itu aja sih video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.